Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cira Sandari dengan NIM 2295038 dari Prodi Hubungan Internasional, Fakultas Ekonomi dan Sosial. Nah, adapun tujuan dari video ini adalah sebagai pemenuhan tugas akhir dari mata kuliah Etika Profesi. Dan hal-hal yang akan dibahas dalam video ini adalah apa sih manfaat dari PSU yang kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam dunia perkuliahan, keluarga, ataupun dalam masyarakat. Nah, sebelumnya apa sih itu PSU? Mungkin dari sebagian teman-teman ini sudah pernah ada yang mendengar PSU itu sendiri dan bahkan sudah ada yang melaksanakan PSU itu juga. Dan namun ada juga teman-teman yang bahkan belum tahu itu PSU itu apa dan bahkan ada yang baru kali ini tuh mendengar PSU itu sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa sih itu PSU dan apa saja manfaat-manfaatnya bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, PSU ini adalah singkatan dari pelatihan super unggul di mana ini merupakan serangkaian acara yang akan dilaksanakan sebelum perkuliahan berlangsung dan ini bersifat wajib bagi seluruh mahasiswa di Universitas Amikom Yogyakarta. Nah, di sini kita akan membahas tentang pengenalan diri, apa sih yang dibutuhkan oleh diri ini, apa sih hal-hal yang sebenarnya kita inginkan, dan juga bagaimana cara kita ataupun langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan itu. Dan biasanya dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu pasti ada hambatan ataupun gangguan dari baik itu dari dalam maupun dari luar diri kita sendiri dalam memenuhi kebutuhan itu. Dan di sini kita diajarkan bagaimana cara kita ataupun langkah-langkah kita yang akan kita lakukan untuk menyelesaikan hambatan-hambatan itu dengan cara yang baik ataupun yang benar tanpa menimbulkan masalah-masalah yang baru. Dan juga selanjutnya kita itu diajarkan tentang percaya diri yang bagus agar kita tuh bisa menyuarakan pendapat kita baik itu dalam perkuliahan sendiri di dalam kelas maupun tuh dalam dunia masyarakat dan bahkan dalam keluarga juga. Dan juga kita diajarkan tentang mengambil keputusan baik itu bahkan dalam keadaan yang kurang enak atau tertekan gitu. Dan selanjutnya kita diajarkan tentang tujuan hidup. Apa sih tujuan hidup kita tuh sebenarnya? Apa sih tujuan kita untuk 1 tahun yang akan datang, 2 tahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang, ataupun bahkan tujuan kita di hari tua nantinya gitu. Misalnya ini dalam kehidupan profesi, apakah kita mau jadi pengusaha yang sukses, mau jadi content creator, atau bahkan jadi ibu rumah tangga gitu. Nah, di sini kita diajarkan juga baik itu dalam profesi, kehidupan ekonomi kita, terus juga dalam keluarga kita bagaimana yang kita inginkan 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, dan juga dalam hobi kita, masyarakat, dan bahkan dalam spiritual ataupun agama gitu. Dan kemudian kecerdasan emosi. Kita juga di sini diajarkan tentang kecerdasan emosi dan seperti kesadaran emosi, kita sadar bagaimana cara mengatasi emosi yang terjadi dalam diri kita. Kita juga sadar apa sih penyebab emosi-emosi itu dan juga kita juga sadar bagaimana bahwa perasaan itu dapat mempengaruhi tindakan-tindakan kita gitu. Dan selanjutnya juga tentang penilaian diri. Kita tuh diajarkan tentang penilaian diri. Jadi kita tuh manfaatnya jadi kita tahu apa sih kelemahan dan kekurangan dalam diri kita sendiri dan juga sehingga kita tuh dapat mengatasi hal-hal tersebut seperti dapat mengatasi kelemahan diri kita tuh dengan kekuatan-kekuatan yang ada dalam diri kita sendiri. Dan juga kita tuh sadar semakin banyaknya pengalaman yang terjadi, kita juga semakin belajar dari pengalaman itu gitu. Dan juga kita semakin berkembang dan semakin mau untuk memulai sesuatu dan juga semakin lebih berproses, lebih semangat untuk berproses gitu. Dan juga selanjutnya tentang kehati-hatian. Nah, di sini tuh kita jadi sadar bahwa misalnya seperti kita berjanji, ada janji dengan teman ataupun dengan dosen ataupun bahkan dengan adik kita sendiri gitu. Jadi kita tuh menjadi sadar bahwa janji itu merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi dan harus kita tepati. Dan juga sebenarnya nih di PSU ini
Menurut saya kita semakin mendapatkan teman yang banyak dan relasi yang banyak dengan pemikiran-pemikiran yang berbeda gitu, sehingga kita mendapatkan ilmu-ilmu yang lebih luas lagi dari teman-teman yang lain gitu. Nah, di PSU ini kan merupakan gabungan dari berbagai macam prodi gitu. Baik itu misalnya dari HI, ilmu komunikasi, sistem informasi, ilmu komputer, dan sebagainya. Jadi itu kita di awal perkuliahan aja, kita sudah mempunyai teman dari berbagai macam prodi. Gak cuma dari prodi yang akan kita pelajari saja nantinya gitu. Dan semakin luas sih relasi-relasi kita jadinya seperti itu. Dan juga mungkin cuman ini yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.